Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita semua, dan sholawat serta salam junjungan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan, saya Wahyu Nur Hidayat dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, kelas 1C. Saya akan menyampaikan informasi tentang biografi tokoh Pancasilais, yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin 24 Agustus 1903 sampai 17 Oktober 1962 adalah sastrawan sarjana, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda, sekaligus pencipta imaji keindonesiaan yang dapat mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Selanjutnya, Muhammad Yamin dilahirkan di Talawi, Sawah Lunto pada 24 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Suwah Lunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki 16 anak dan 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh pada bangsa Indonesia. Saudara-saudara Muhammad Yamin antara lain, yang pertama Muhammad Yaman, yaitu seorang pendidik atau guru. Yang kedua Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka. Dan yang ketiga Ramana Usman, pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Yamin mendapat riwayat pendidikan pada pendidikan dasarnya di Hollands Inlandse School atau HIS Palembang. Yang kedua sekolah guru. Yang ketiga sekolah menengah pertanian Bogor. Yang keempat sekolah dokter hewan. Yang kelima ke Algemene Middelbare School atau AMS di Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta ini ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kai. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungkan karena ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rijkshogeschool de Batavia, sekolah tinggi hukum di Jakarta, yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan berhasil memperoleh gelar Master in the Recht atau sarjana hukum pada tahun 1932. Selanjutnya bagian kesusastraan. Muhammad Yamin memulai karir sebagai penulis pada dekade 1920-an semasa di dunia sastra Indonesia yang mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat dalam bentuk bahasa Melayu klasik. Selanjutnya karya-karya puisi Muhammad Yamin. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kalinya sebagai penyair dengan puisinya Tanah Air. Yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Yang kedua, himpunan Yamin yang kedua, Tumpah Darahku, muncul pada 28 Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang tunggal. Dramanya Ken Arok dan Kenedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul pada tahun yang sama. Dalam puisinya, Yamin banyak menggunakan bentuk soneta yang dipinjamnya dari literatur Belanda. Walaupun Yamin melakukan banyak eksperimen bahasa dalam puisi-puisinya, ia masih lebih menempati norma-norma klasik bahasa Melayu. Berbanding dengan generasi-generasi penulis yang lebih muda, ia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel sejarah, dan puisi.
Ia juga menerjemahkan karya-karya William Shakespeare atau drama Julius Caesar dan Rabindranath Tagore. Pada awal 1930-an, Yamin aktif di kalangan jurnalis, bergabung dengan Dewan Redaksi Surat Kabar Panorama atau Panorama bersama Lim Koen Hyan, Sunisi Pane, dan Amir Syarifuddin. Pada pertengahan tahun 1936, bersama rekan-rekannya Lim, Pen, dan Syarifuddin, Yamin memulai surat kabar rekaman atau surat kabar lain di Kebangunan 1936 sampai 1941. Yang seperti halnya Panorama diterbitkan oleh Siangpo Printing Press milik Po Leonggi. Selanjutnya pada bidang politik. Karir politik Yamin dimulai ketika ia menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu ia bergabung dengan organisasi Jong Sumatranan Bon dan menyusun ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Organisasi Indonesia Muda. Yamin mendesak supaya bangsa Indonesia dijadikan sebagai alat pemersatu atau alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Partai-partai politik yang dianut Muhammad Yamin, yang pertama Partindo, yang kedua Gerindo atau Gerakan Rakyat Indonesia, dan yang ketiga Parpindo atau Persatuan Indonesia. Pada tahun 1932, Muhammad Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta sehingga tahun 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo. Setelah Partindo bubar bersama Adan Kapaugani dan Amir Syarifuddin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo. Tujuan Gerindo adalah untuk meningkatkan kesadaran publik akan ide-ide nasionalis dan mengorganisir rakyat. Akan tetapi, pendiri Gerindo yang mencerminkan keinginan yang semakin besar di pihak banyak nasional sayap kiri untuk bekerja sama dengan Belanda. Kesediaan ini muncul baik dari keputusan atas prospek untuk mengorganisir perlawanan nasionalis yang efektif dalam menghadapi kekuatan militer dan posisi Belanda. Pada posisi Belanda dari keyakinan bahwa kolaborasi melawan fasisme, terutama fasisme Jepang, memiliki prioritas tertinggi dalam urusan dunia, Gerindo berharap melalui kerjasama dengan Belanda akan membentuk badan legislatif tersendiri di wilayah jajahan. Yamin dikeluarkan dari organisasi tersebut pada tahun 1939 karena melanggar peraturan termasuk berkampanye melawan calon Gerindo lainnya. Ia kemudian mendirikan Partai Persatuan Indonesia atau Parpindo dari tahun 1938 atau 1939 sehingga 1942. Yamin menjadi anggota Volksraad pada tahun 1939, sebuah badan penasihat yang dibentuk pada tahun 1917 oleh Belanda di Hindia Belanda. Selanjutnya pada organisasi politik. Dia masuk pada dua organisasi. Yang pertama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun tugas dari BPUPKI, yang pertama membahas dan menyusun rancangan dasar negara Indonesia. Yang kedua, sesudah sidang pertama, BPUPKI bertugas membentuk reses selama 1 bulan. Yang ketiga, membentuk Panitia 9 yang bertugas menyusun rancangan undang-undang atau undang-undang dasar. Yang keempat, membantu Panitia 9 bersama Panitia Kecil. Yang kelima, Panitia 9 menghasilkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Yang selanjutnya tugas dari PPKI. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih dan mengangkat Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, mengesahkan Pancasila. Yang keempat, membagi Indonesia menjadi 8 provinsi. Yang kelima, membentuk Komite Nasional untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam sidang tanggal 25 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara yang disampaikan dalam pidatonya secara tidak tertulis. 5 usulan tersebut yaitu
peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, klaim penulisan Yamin atas Pancasila dipertanyakan oleh Dr. Muhammad Hatta, Mr. Subarjo, Mr. A. Maramis, Profesor A.G. Pringgodigdo, Profesor Sunario, dan semua anggota BPU PKI yang masih hidup yang kemudian diwawancarai. Namun, fakta bahwa Yamin tampaknya satu-satunya orang yang memiliki catatan lengkap tentang sidang-sidang BPU PKI yang ia gunakan untuk buku terbitan tahun 1959 sebagai naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Yamin adalah anggota Panitia 9 yang bertugas mulai merancang Undang-Undang Dasar. Panitia ini menghasilkan pembukaan yang semua intisari pidato Insinyur Soekarno 1 Juni. Yamin yang banyak bekerja dalam menghasilkan rancangan ini menyebutkan Piagam Jakarta. Ketika BPU PKI bertemu dengan sidang kedua melalui 10 Juli, semua komite yang terdiri dari 19 anggota dengan Supomo memainkan peran utama menghasilkan rancangan konstitusi selama 3 hari. Untuk jabatan yang dianut Muhammad Yamin, dia mengaku antara lain yang pertama DPR sejak tahun 1950, selanjutnya Menteri Kehakiman 1951, selanjutnya Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan 1953 sampai 1955. Yang selanjutnya Ketua Dewan Perancangan Nasional yang dibantu 3 wakil ketua yaitu Ukar Baratakusuma, Soekardi, dan Sukirman melalui Undang-Undang Nomor 80 1958 pada tahun 1958 sampai 1963. Selanjutnya sebagai Menteri Sosial dan Kebudayaan 1959 sampai 1960. Selanjutnya Ketua Dewan Pengawas IKBN antara 1961 sampai 1962, dan yang terakhir Menteri Penerangan 1962 sampai 1963. Kepribadian Muhammad Yamin, yang pertama memiliki kejujuran, tegas dalam menegakkan keadilan, suka berargumen, dan kooperatif. Meskipun Yamin cerdas, dia memiliki reputasi melebih-lebihkan penyampaiannya sendiri dan suka berargumentasi. Tamrin menyebutnya sebagai pemecah abadi karena sikapnya yang konfrontatif di Volksraad. Selain klaim palsu sebagai pencetus konsep Pancasila dalam pidato di BPU PKI tanggal 29 Mei 1945 saat menjadi Menteri Kebudayaan pada Kabinet Ali Sastro Amidjojo I periode 1953 hingga 1955, Yamin mengaku memimpin pemugaran Candi Borobudur. Sebuah plakat yang dia dipasang di candi yang mengklaim dia memainkan peran kunci telah dihapus begitu Yamin tidak lagi menjadi Menteri Kebudayaan. Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta menyebut Yamin sebagai licik. Pada aspek keluarga, pada tahun 1937 Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai 1 orang putra, yaitu Dang Rahardian Sinayangsih Yamin. Dan pada tahun 1969 Dang Rahardian Sinayangsih Yamin melangsungkan pernikahan dengan Gusti Raden Ayu Retno Satuti, putri tertua dari Mangkunegara 8. Wafatnya Muhammad Yamin. Muhammad Yamin meninggal di Jakarta 17 Oktober 1962 sebagai pencetus ide-ide penting. Yamin mendominasi sejarah politik dan budaya Indonesia modern. Ide-idenya berkontribusi pada kebangkitan politik dan gelora kebangsaan nasional di Indonesia. Pada tahun 1973 ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Muhammad Yamin memiliki karya-karya di Indonesia. Yang pertama, Tumpah Darahku 1928, yang kedua Menanti Surat dari Raja 1928, yang ketiga Kalau Dewa Tara Sudah Berkata 1932, yang keempat Di Dalam dan di Luar Lingkungan Rumah Tangga 1933, yang kelima Ken Arok dan Ken Dedes 1934. Karya keenam dari Muhammad Yamin yaitu Sejarah Peperangan Diponegoro 1945, Tan Malaka 1945, selanjutnya Gajah Mada 1948,
Sabta Dharma 1950, Revolusi Amerika 1951, dan Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia 1951. Karya yang ke-12 yaitu Bumi Siliwangi, kumpulan soneta 1954, ke-13 Kebudayaan Asia Afrika 1955, yang ke-14 Konstitusi Indonesia dalam Gelanggang Demokrasi Hukum 1956. Selanjutnya 6000 Tahun Sang Merah Putih 1958. Selanjutnya Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1963, dan yang terakhir Ketatanegaraan Majapahit 1967. Penghargaan yang Muhammad Yamin terima semasa hidupnya yaitu yang pertama, tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Gajah Mada dan Panca Dharma Korps. Yang kedua, tanda penghargaan Panglima Kostrad atas jasanya. Yang ketiga, bintang Mahaputra Republik Indonesia, tanda penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia atas jasa-jasanya pada nusa dan bangsa. Kesimpulannya, Muhammad Yamin adalah sastra, sarjawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus pencipta imaji ke-Indonesiaan yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia. Beliau merupakan pahlawan nasional yang memiliki jiwa keberanian, tegas, jujur, kooperatif, dan suka berargumen. Saran dari materi yang saya tulis, yang pertama, penulis berharap agar penelitian lain dapat memperluas objek penelitian mengenai tokoh Muhammad Yamin, mengingat permasalahan konsep Pancasila dalam pemikiran Muhammad Yamin hanyalah sebagian dari permasalahan yang ada dari seluruh bagian mengenai tokoh Muhammad Yamin. Yang kedua, penulis berharap agar masyarakat Indonesia dapat mengamalkan dengan baik setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai acuan perilaku hidup berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, harapan dari penulis agar karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dari presentasi yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.